Pada tahun 2000, seorang dokter dihukum karena membunuh 15 pasiennya. Kemudian dia bunuh diri di dalam sel penjaranya hanya 4 tahun kemudian. Seorang dokter seharusnya membantu orang ketika mereka dalam kondisi paling rentan. Namun dia tidak hanya menggunakan posisinya untuk memanfaatkan pasiennya, dan malah menjadikannya salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Inggris. Dia pertama-tama akan mendiagnosis pasiennya dengan penyakit yang tidak mereka derita, dan kemudian menyuntik mereka dengan dosis diamorfin yang mematikan. Tanpa sepengetahuan 250 orang yang tewas di tangannya di antara tahun 1975 dan tahun 1998, kunjungan mereka ke kantor tempat praktek tersebut akan menjadi hal terakhir yang pernah mereka lakukan. Dan ini adalah plot dari seorang serial killer bergelar dokter, yaitu Dr. Harold Frederick Shipman, yang juga dikenal sebagai Dr. Death. Harold Shipman lahir di Nottingham, Inggris pada tahun 1946. Dia adalah siswa yang menjanjikan di seluruh sekolah dan unggul dalam olahraga, khususnya rugby. Namun jalan hidup Shipman berubah ketika dia berusia 17 tahun. Tahun itu ibunya yaitu Vera yang cukup dekat dengan Shipman didiagnosis menderita kanker paru-paru. Saat dia terbaring sekarat di rumah sakit, Shipman mengamati dengan cermat bagaimana dokter meringankan penderitaannya dengan memberikan morfin kepadanya. Para ahli kemudian berspekulasi bahwa inilah momen yang mengilhami pembunuhan sadis dan modus operandinya. Setelah kematian ibunya, Shipman menikah dengan Primrose May Oxtoby saat belajar di kedokteran di Fakultas Kedokteran University of Leeds. Pasangan itu memiliki 4 anak. Dari luar, kehidupan Shipman nampak normal seperti kebanyakan orang. Dia lulus pada tahun 1970 dan mulai hidup sebagai dokter junior. Tetapi dia dengan cepat naik pangkat dan menjadi dokter umum di pusat medis West Yorkshire. Disinilah pada tahun 1976, Shipman pertama kali menemukan dirinya bermasalah dengan hukum. Dokter muda itu tertangkap memasukkan resep Demerol, opioid yang biasanya digunakan untuk mengobati rasa sakit yang parah, untuk digunakannya sendiri dan membuat Shipman menjadi kecanduan. Dia didenda, dipecat dari pekerjaannya dan diharuskan menghadiri klinik rehabilitasi di York. Harold Shipman tampaknya bangkit kembali dengan cepat dan kembali bekerja di Donnybrook Medical Center di Hyde pada tahun 1977. Dia menghabiskan 15 tahun berikutnya dalam karirnya di sini sebelum mendirikan prakteknya sendiri pada tahun 1993. Dia mengembangkan reputasi di kalangan pasiennya dan dalam komunitasnya sebagai dokter yang baik dan membantu. Dia terkenal karena sikapnya yang baik dan ramah saat mengobati pasiennya. Namun tidak ada yang tahu bahwa pada saat yang sama, dokter yang baik itu diam-diam telah membunuh pasiennya sendiri. Saat itu, Shipman memiliki diamorfin yang cukup untuk membunuh ratusan orang, meskipun tidak ada yang menyadari kecanduannya sampai tahun-tahun berikutnya. Meskipun Shipman dipecat tahun itu karena memasukkan resep, dia tidak dikeluarkan dari Dewan Medis Umum dan pengawas dokter. Sebaliknya, ia hanya menerima surat peringatan. Menurut penyelidik, Shipman akan menghentikan dan memulai kembali pembunuhannya berkali-kali selama beberapa dekade. Tapi metode pembunuhannya selalu sama. Dia akan menargetkan yang rentan, dengan korban tertuanya adalah Annie Cooper yang berusia 93 tahun dan Peter Lewis yang termuda yaitu berusia 41 tahun. Kemudian dia akan memberikan dosis diamorfin yang mematikan dan melihat mereka mati di sana atau mengirim mereka pulang untuk binasa. Secara keseluruhan, diyakini bahwa dia membunuh 71 pasien saat bekerja di praktik Donnybrook dan sisanya saat membuka praktek sendiri. Korbannya meliputi 171 perempuan dan 44 laki-laki. Namun pada tahun 1998, pengurus di komunitas di Hyde menjadi curiga terhadap jumlah pasien Shipman yang sekarat. Para praktik medis di daerah tersebut selanjutnya menemukan bahwa tingkat kematian pasien Shipman hampir 10 kali lebih tinggi daripada mereka sendiri. Kemudian mereka melaporkan kekhawatiran mereka ke petugas koroner setempat dan kemudian polisi Manchester dipanggil. Dan ini jelas bisa menjadi akhir dari teror Shipman. Tapi ternyata tidak. Investigasi polisi gagal melakukan pemeriksaan paling dasar, termasuk apakah Shipman memiliki catatan kriminal. Jika saja mereka bertanya kepada dewan medis apa yang ada di arsipnya, mereka akan menemukan bahwa dia telah memalsukan resep di masa lalunya.
Si-Man yang licik juga menutupi jejaknya dengan menambahkan penyakit palsu ke catatan korbannya. Akibatnya, penyelidik tidak menemukan alasan untuk khawatir dan dokter yang mematikan itu bebas untuk membunuh sekali lagi. Kejahatan Si-Man akhirnya terungkap setelah dia melakukan kesalahan dengan mencoba memalsukan surat wasiat salah satu korbannya, yaitu Kathleen Grundy yang berusia 81 tahun, mantan wali kota Haiti. Setelah Si-Man memberikan diomorfin dalam dosis yang mematikan kepada Grundy, dia memilih kotak kremasi sesuai dengan keinginannya untuk menyembunyikan bukti. Kemudian dia menggunakan mesin tiknya untuk menulis surat wasiat keluarganya sepenuhnya, menyerahkan segalanya kepadanya. Kemudian Grundy dimakamkan dan putrinya, yaitu Angela Woodruff, diberitahu tentang surat wasiat tersebut oleh pengacara setempat. Segera dia mencurigai adanya kecurangan dan pergi ke polisi. Tubuh Grundy kemudian digali pada Agustus 1998 dan diamorfin ditemukan di jaringan ototnya. Si-Man kemudian ditangkap pada tanggal 7 September tahun itu juga. Selama 2 bulan berikutnya, jenazah 11 korban lainnya digali. Seorang ahli dari polisi juga memeriksa komputer operasi Si-Man dan menemukan bahwa dia telah membuat entry palsu untuk mendukung penyebab kematian palsu yang dia berikan pada sertifikat kematian korbannya. Secara bersamaan, Si-Man bersikeras bahwa Grundy kecanduan obat seperti morfin atau heroin dan menunjuk catatannya sebagai buktinya. Namun, polisi menemukan bahwa Si-Man telah menulis catatan di komputernya setelah kematiannya. Kemudian, polisi berhasil memverifikasi 14 kasus lain di mana Si-Man telah memberikan dosis mematikan dengan diamorfin. Setelah mencatat kematian pasien dan merusak riwayat medis mereka untuk menunjukkan bahwa mereka sedang sekarat. Harold Shipman selalu membantah pembunuhan tersebut dan menolak bekerjasama dengan polisi atau psikiater kriminal. Ketika polisi mencoba menanyainya atau menunjukkan foto korbannya, dia duduk dengan mata tertutup, menguap dan menolak untuk melihat bukti apapun. Polisi hanya dapat menuntut Shipman dengan 15 pembunuhan, tetapi diperkirakan jumlah pembunuhannya berkisar antara 250 sampai dengan 450 korban. Pada tahun 2000, Si-Man dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan rekomendasi agar dia tidak pernah dibebaskan. Dia dipenjara di penjara Manchester tetapi berakhir di penjara Wakefield di West Yorkshire, tepat dia bunuh diri sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58, yaitu 13 Januari 2004. Si-Man ditemukan tergantung di selnya. Dia memberitahu petugas masa percobaannya sebelum itu bahwa dia berpikir untuk bunuh diri agar istrinya menerima dana pensiun. Dengan kematiannya muncul pertanyaan mengapa dia membunuh. Sejumlah teori telah dikemukakan untuk menjelaskan mengapa Si-Man memiliki keinginan untuk membunuh. Beberapa mengatakan bahwa dia mungkin ingin membalas kematian ibunya. Yang lain lagi menawarkan pendapat yang lebih dermawan bahwa dia menyuntik orang tua dengan diamorfin sebagai cara yang salah arah untuk menawarkan kasih sayang dengan maksud mengakhiri penderitaannya. Namun yang lain berpendapat bahwa dokter tersebut menganggap dirinya Tuhan dan hanya perlu membuktikan bahwa dia dapat mengambil nyawa serta menyelamatkan nyawa manusia. Sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih yang masih setia sampai menit ini. Gue Adam pamit, sampai jumpa.